Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa. Kisah tentang hidayah yang tak terduga dari seorang tokoh yang dikenal sangat zuhud. Seorang singa dari kabilah yang dijuluki kabilah perampok. Inilah kisah masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Siapakah Abu Dzar? Beliau berasal dari kabilah Ghifar, sebuah kabilah yang terkenal di masa jahiliyah karena pekerjaan mereka sebagai perampok di jalur perdagangan antara Makkah dan Syam. Namun, jauh sebelum Islam datang, Abu Dzar yang bernama asli Jundub bin Junadah sudah memiliki hati yang bersih. Beliau menolak menyembah berhala dan bahkan telah melaksanakan salat menghadap kemanapun Allah menghadapkan wajahnya. Selama 3 tahun sebelum bertemu Nabi Muhammad SAW, hatinya telah lama merindukan kebenaran, mencari Tuhan yang Maha Esa di tengah kegelapan jahiliyah. Hingga suatu hari, sampailah kabar ke kabilah Ghifar tentang seorang pria di Makkah yang mengaku sebagai nabi. Kabar ini begitu kuat hingga menarik perhatian Abu Dzar. Ia pun memutuskan untuk memutus saudaranya, Unais, ke Makkah. Temuilah orang itu, dengarkan ucapannya, dan beritakanlah kepadaku tentang dia, pesan Abu Dzar. Tidak lama kemudian, Unais kembali. Ia melaporkan, demi Allah, aku melihat seseorang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Ia membacakan perkataan yang bukan syair. Namun, laporan ini tidak memuaskan jiwa Abu Dzar yang haus akan kebenaran. Hatinya berkata, berita yang dibawa saudaraku tidaklah cukup. Aku harus pergi sendiri. Dengan bekal seadanya, Abu Dzar bertolak ke Makkah. Ia datang sendirian. Tidak tahu pasti di mana Rasulullah SAW berada. Kaum Quraisy saat itu sangat keras permusuhannya, sehingga beliau harus sangat berhati-hati. Di sekitar Ka'bah, ia hanya mengamati. Malam harinya, saat ia berbaring di dekat Ka'bah, ia berpapasan dengan seorang pemuda yang cerdas, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali menyadari Abu Dzar adalah orang asing. Namun ia tidak bertanya langsung. Ia hanya mengundangnya untuk menginap dan menjamunya. Hal ini terjadi selama 2 atau 3 malam, tanpa Abu Dzar mengungkapkan tujuannya. Akhirnya, Ali bertanya, apakah engkau punya keperluan di kota ini? Abu Dzar pun membuka rahasianya. Aku datang karena mendengar kabar tentang seorang lelaki yang mengaku nabi. Ali berkata dengan gembira, sungguh, Allah telah memberikanmu hidayah. Aku akan mengantarmu. Ikutilah aku. Jika aku melihat sesuatu yang mengkhawatirkanmu, aku akan pura-pura memperbaiki sandalku. Dan kamu, berhentilah. Keduanya pun berjalan menuju rumah Sallallahu alaihi wasallam. Saat bertemu, Abu Dzar tidak membuang waktu. Ia menjadi orang pertama yang mengucapkan salam Islam secara sempurna kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamu alaika ya Rasulullah. Beliau menjawab, wa alaika wa rahmatullah. Rasulullah SAW kemudian bertanya tentang asal-usulnya. Setelah tahu ia dari Ghifar, Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran dan mengajaknya memeluk Islam tanpa ragu. Abu Dzar langsung bersaksi, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah hamba dan utusannya. Beliau adalah salah satu sahabat yang paling awal masuk Islam. Ada yang menyebutnya urutan keempat atau kelima. Setelah memeluk Islam, Rasulullah SAW memintanya untuk kembali ke kaumnya dan menunggu perintah. Namun, Abu Dzar adalah pria pemberani dengan semangat yang membara. Ia menolak menyembunyikan keimanannya. Dia berdiri di depan Ka'bah di tengah kerumunan kaum Quraisy dan mengumumkan keislamannya dengan lantang. Wahai kaum Quraisy, sungguh aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Seketika, orang-orang Quraisy
marah besar. Mereka menangkap dan memukulinya hingga pingsan dan berlumuran darah. Untungnya, Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, datang dan berhasil menghentikan mereka, mengingatkan bahwa kabilah Ghifar menguasai jalur perdagangan mereka. Namun, keesokan harinya, Abu Dzar mengulangi perbuatannya dan kembali dipukuli. Subhanallah, betapa besarnya keteguhan imannya. Setelah siksaan itu, Abu Dzar bertahan di Makkah selama 30 hari, hanya meminum air Zam-Zam tanpa makanan lain. Ketika Rasulullah SAW menanyakan siapa yang memberinya makan, ia menjawab, "Aku tidak mempunyai sesuatu pun selain air Zam-Zam." Aku tetap gemuk hingga perutku membesar dan tidak merasakan letih dan lemah akibat lapar. Sebuah karamah dari Allah. Atas perintah Rasulullah SAW, Abu Dzar akhirnya kembali ke kaumnya, kabilah Ghifar dan Aslam, untuk berdakwah. Dengan semangat yang sama, ia mengajak ibu dan saudaranya. Berkat kegigihannya, hampir seluruh kaum Ghifar dan Aslam masuk Islam. Bahkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka datang ke Madinah, berbaris di hadapan Rasulullah, dan beliau bersabda, "Semoga Allah mengampuni Ghifar, dan semoga Allah menyelamatkan Aslam." Kisah Abu Dzar mengajarkan kita tentang keberanian dalam kebenaran, ketegasan dalam prinsip, dan semangat dakwah yang tak pernah padam. Beliau kemudian dikenal sebagai sahabat yang paling zuhud dan dijuluki oleh Rasulullah SAW. Tidak akan ada lagi orang yang lebih benar ucapannya di bawah langit ini selain Abu Dzar. Semoga kita dapat meneladani keteguhan iman beliau. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.